Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Lutfiana Laila. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar turunan fungsi. Materi kelas 11 semester 2. Di sini nanti kita akan belajar apa itu turunan fungsi, untuk apa turunan fungsi, dan apa saja sifat-sifat turunan fungsi. Nanti juga ada teorema tentang turunan fungsi. Kegunaan turunan fungsi adalah di sini menentukan gradien yang pertama, yang kedua menentukan naik turunnya fungsi, yang ketiga menentukan nilai maksimum atau minimum fungsi. Definisi turunan fungsi di sini pengertiannya turunan fungsi itu disimbolkan dengan F aksen. Di sini ada tanda satu atau seru di sini ke atas pangkat seru, ini F aksen. Ini bacanya F turunan fungsi A. Ini menjadi limit H mendekati 0 untuk F A plus H dikurangi FA per H. Ini definisi turunan fungsi. Tentunya masih belum paham kan? Maka kita lanjut ke contoh soal. Bisa dilihat di sini contoh pertama. Carilah turunan fungsi fx sama dengan 3 min 2x pada x sama dengan 1. Sudah ada gambaran belum? Belum ya? Oke, kita lihat penyelesaiannya. Penyelesaiannya di sini kita lihat dulu fungsinya tadi. Fungsinya kan 3 min 2x. Nah, karena pada x sama dengan 1, berarti f aksennya atau turunan fungsinya di sini berarti karena x-nya sama dengan 1, turunan fungsinya juga diganti, x-nya diganti 1. Turunan fungsi 1 berarti di sini pakai rumus yang pertama tadi, limit f dari f a plus h, berarti a-nya karena 1 berarti 1 plus h dikurangi fa. Lagi-lagi kan a diganti nilai 1. Jadi F1 plus H dikurangi F1 dibagi H. Masih pakai H-nya masih tetap utuh karena di sini nanti akan selesai di akhir seperti ini. Lanjut ya, kita F turunan fungsi F1 untuk limit H mendekati 0, semua H mendekati 0 kalau di sini. Kemudian di sini 3 dikurangi 2 di sini dari persamaan ini 3 dikurangi 2, x-nya dimasukkan 1 plus h dikurangi masih 3 dikurangi 2 1, karena di sini tidak ada x-nya, hanya f-nya. 3 dikurangi 2 1 dibagi h, masih h ya. Ini juga H masih H. Lihat di sini, 3 langkah selanjutnya 2 dikali 1 berapa? 2 tambah 2 kali H, 2H. Nah, 3 dikurangi 2 berapa? 3 dikurangi 2, 1. Otomatis 1 di sini ditambah H. Sampai terjadi di sini, lihat. Negatif 2H per H. Sama dengan, karena H di sini sama, penyebut dan pembilang sama, berarti kita coret, tinggal negatif 2. Di sini H mendekati 0, kalau tidak ada H-nya berarti ya udah, tinggal dimasukkan nilai bilangan aslinya. Jadi nilai di sini turunan fungsi dari turunan fungsi satunya itu dari fungsi x 3 min 2x, di sini nilainya negatif 2. Contoh yang kedua bisa dilihat di sini, turunan fungsi fx 4x kuadrat min 3x plus 2 pada x sama dengan a mempunyai nilai 13. Hitung nilai a. Kalau tadi x sama dengannya sudah diketahui. Nah, di sini yang contoh kedua ini kita harus mencari A-nya. Caranya bagaimana? Kita lihat langkah berikut ini.
Sama langkahnya, di sini fx-nya kita karena diketahuinya 4x min 3x plus 2, di sini pada x sama dengan 2, berarti kita masukkan ke dalam rumus sama seperti yang pertama tadi, tinggal dimasukkan rumus semua sampai terjadi seperti ini. Nah, di sini dikeluarkan yang ada hanya, karena di sini biar lebih sederhana lagi dan bisa disimpelkan, dicoret pembaginya, penyebutnya di sini. Nah, lihat di sini 4h kuadrat selalu di awal dulu ya, yang kuadratnya, yang kuadrat pangkat tertinggi itu selalu di depan. Tapi kalau kalian urut juga boleh, cuma biar kalian lebih paham, biar kalian lebih mudah mengerjakan, pangkat tertinggi selalu di awal. 4h kuadrat karena hanya dikeluarkan berarti tinggal 4h. 8ah karena hanya dikeluarkan tinggal 8a dikurangi 3. Hanya masih sama kita coret. Jadinya tinggal 4h ditambah 8a dikurangi 3. Sama dengan karena h di sini mendekati 0, berarti 4 kali 0 kan 0. Tinggal 8a min 3. 8a min 3 sama dengan 13. Berarti tinggal 8a sama dengan, kenapa 18 tadi? Kenapa 13 tadi? Di sini kenapa 13? Karena ada nilai 13-nya di soal. Kalau soalnya misalkan 15 atau 17, ya di sini diganti 17 atau 13 atau 16 dan seterusnya. Tergantung soal. Tinggal dimasukkan substitusi. 8a dikurangi 3 sama dengan 13. 8a sama dengan 16. A tinggal 16 dibagi 8. Jadi nilai turunan fungsi dari fungsi fx ini adalah 2. Mudah bukan? Pahami ya. Nah, setelah kalian melihat contoh soal tadi, maka di sini ada soal latihan yang harus kalian kerjakan. Nomor 1 dan nomor 2 itu sesuai dengan contoh yang tadi saya jelaskan. Dikerjakan baik-baik, jangan lupa dikerjakan sendiri. Kemudian nanti tugas diserahkan di Google Classroom. Tadi hanya beberapa contoh turunan fungsi dan soalnya kita belum masuk ke teorema turunan fungsi. Jangan lupa selamat belajar dan tetap stay safe healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.